Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas beberapa ayat dan hadis di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan, dan dalam hadis yang sahih Nabi juga menyebutkan tentang 3 amal yang pelakunya disebut sebagai orang yang menantang Allah berperang. Jadi ini 3 amal kalau dilakukan, kata Allah dan kata Rasulnya, ini orang telah menantang Allah berperang. Ini menunjukkan ini perkara yang sangat besar, sehingga orang ini disebut menantang Allah. Kalau menantang Allah itu kan lebih hebat dari iblis dan setan ya. Kalau iblis dan setan hanya dia tidak patuh saja. Tapi kalau orang ini bukannya tidak patuh, menantang Allah berperang. Ya, ini luar biasa kejahatannya yang 3 ini. Tentu disebutkan Allah di dalam Al-Quran dan ditambah lagi dalam hadis Nabi yang sahih. Apa saja amal yang pelakunya disebut Allah sebagai orang-orang yang menantang Allah berperang? Pertama disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamuna. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah semua bentuk riba. Allah sebut begitu, tinggalkan semua bentuk riba jika kamu beriman. Jika kamu tidak melakukan itu, maksudnya tidak mau meninggalkan riba itu, tetap juga melakukannya, maka kamu telah menantang Allah berperang. Kamu telah menantang Allah dan Rasulnya berperang. Dan jika kamu bertaubat, maka engkau berhak mendapatkan modalmu, atau raksumal namanya, ya, pokok, ya. Dan kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Nah, jadi ini pertama orang-orang yang disebut Allah sebagai orang-orang yang menantang Allah berperang. Siapa itu? Orang-orang yang tidak meninggalkan riba. Orang-orang yang masih terlibat dalam praktek riba. Riba itu secara harfiah artinya pertambahan. Dia kata raba. Raba itu artinya bertambah. Ya, sesuatu yang bertambah itu namanya raba, yarbu. Makanya tanah, ya, yang tinggi, ya, itu namanya rabwah. Ya, makanya riba itu secara terminologi diartikan pertambahan atau keuntungan dalam transaksi yang tidak sesuai syariah. Itu arti yang yang dipegangi ya dalam terminologi syariah. Semua pertambahan dalam transaksi, apakah jual beli, apakah pinjam meminjam, yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, riba ini Pak Ibu disebutkan dalam banyak hadis sebagai dosa yang tidak kecil. Itu kenapa di surah An-Nisa ayat 160 sampai 161 riba itu disebut kezaliman yang besar. Kata Allah, fa bizulmin minal ladzina hadu. Di antara kezaliman besar orang-orang Yahudi, apa kezaliman besar orang Yahudi? Kata Allah, wa akhzihimur riba. Mereka menciptakan sistem riba dalam transaksi. Itu makanya bankir-bankir terkenal di dunia ini orang Yahudi itu, ya, yang menguasai, ya, sistem keuangan, yang di situ praktek riba, ya, berakar. Itu orang Yahudi yang menciptakan. Itu kenapa ayat tentang riba ini Pak Ibu, ini turunnya di Madinah, tidak di Makkah, karena di Madinah itu orang Yahudi banyak, dan praktek praktek riba itu suburnya di Madinah. Nah Pak Ibu, dia dalam hadis yang lain misalnya
Nabi berkata, ar-riba isnani wa sab'una baban. Adanaha mislu ityanir rajuli ummah. Riba itu ada 72 tingkat dosanya. Dan dosa yang paling bawah dari riba itu, kata Nabi, setara dengan seseorang berzina dengan ibu kandungnya. Jadi kalau ada orang masih melakukan atau terlibat dalam praktek riba itu, maka riba yang paling rendah dari 72 tingkat dosanya itu, serendah-rendahnya dosa riba, itu sama dengan berzina dengan ibu kandungnya. Itu dosa riba yang paling ringan. Dalam hadis lain Nabi menjelaskan, inna dirham yusibuhur rajulu minar riba a'zamu indallah fil khati'ah min sittin wa salasina zaniyatan yaznihar rajulu. 1 dirham yang didapatkan dengan cara riba. Jadi kalau ada uang 1 dirham tapi lewat pintu riba didapatkan, maka yang 1 dirham itu dosanya lebih besar dari 36 kali seseorang berzina. Zina itu dosa besar. Tapi 1 dirham, kalau 1 dirham itu mungkin 100.000 paling tinggi ya. 1 dirham itu setara dengan 36 atau lebih besar dari 36 kali seseorang berzina. Besar Bapak Ibu perkara riba itu. Di hadis lain, hadis Muslim, Nabi menyebutkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilah wa katiba wa syahidai qala hum sawa. Allah dan Rasulnya melaknat pemakan riba, yang memberi makan, yang tukang tulis, yang saksi, semua dapat dosa sama, kata Nabi. Dilaknat oleh Allah. Ini Bapak Ibu ya, betapa besarnya ancaman kepada mereka yang terlibat dalam praktek riba. Nah, riba ini Bapak Ibu ada beberapa bentuk. 1, riba dalam pinjam meminjam. Bapak Ibu meminjam uang lalu dibayar lebih dari pokok pinjaman, maka kelebihan itu disebut riba. Itu maka arti harfiah riba tadi berlebih. Jadi semua akad yang di situ bentuknya pinjam meminjam, kalau berlebih dari pinjaman maka itu riba. Dan itu disebutkan dalam hadis sahih, apa kata Nabi, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Semua akad pinjam meminjam yang ditarik keuntungan dari pinjaman itu, maka itu riba. Makanya Bapak Ibu kalau meminjam uang di bank itu lebih tidak bayarannya dari apa yang kita pinjam, dari jumlah yang kita pinjam. Ya tidak perlu lagi didiskusikan, karena bahasa Nabi begitu. Semua pinjaman yang ditarik keuntungan di dalamnya riba. Bapak Ibu meletakkan uang di bank, itu namanya pinjam meminjam, itu akadnya itu. Ibu meminjamkan uangnya ke bank, silakan bank memakai uang kita. Dikasih lebih enggak? Kalau dikasih lebih namanya riba itu. Tidak ada nama lain itu. Mau di koperasi kah, mau rentenir kah, mau bank kah, semua sama. Kalau akadnya qardun, pinjam meminjam. Karena kalau kardun itu yang boleh kardun hasan namanya. Ya, kardun hasanun itu artinya meminjam, ya pinjam begitu saja, sebanyak apa dipinjam sebanyak itu dikembalikan. Ya, waman zallazi yuqridullaha qardan hasanan, yang dibolehkan Allah tu qardan hasanan. Apa tu qardan hasanan? Dipinjamkan, dikembalikan sebanyak pinjaman. Nah, dimanapun sekarang lembaga keuangannya tidak begitu. Maka semua pinjam meminjam itu kalau ada kelebihan di dalamnya pada pengembalian, itu disebutkan dalam akad ya, kecuali ibu minjam 1 juta ke saya, lalu dibayar 1 juta. Tapi setelah itu dia banyak untung ibu, lalu dikasih, Ustaz kau hadiah untuk Ustaz kau ada boleh beruntung sama ibu, tidak apa-apa. Tapi tidak dibunyikan dalam akad. Yang masalah itu disepakati di awal. Kalau di perbankan atau lembaga-lembaga keuangan kan disepakati di awal. Sekian pokok pinjaman, sekian per bulan, begitu namanya bunga ya. Sebenarnya bukan bunga tuh Pak Ibu. Itu ganti saja namanya dengan neraka gitu. Kalau dipakai bunga terus orang tidak merasa berdosa. Bunga itu kan indah, wangi. Ya, apa saja disebut riba misalnya kan.
Jadi pinjaman 100 juta, ribanya 10 juta. Riba aja sebut, tak usah bunga. Ya, atau neraka sebut langsung. Ya, tak? Pinjaman 100 juta, nerakanya 10 juta. Selesai itu Pak Ibu, nak minjam lah itu. Makanya Pak Ibu, riba itu dosa besar, kezaliman. Kenapa riba itu kezaliman? Orang meminjam itu karena dia terdesak hidupnya. Harusnya kalau orang terdesak itu diringankan, bukan malah ditambah beban beratnya. Itu kenapa riba itu kezaliman. Orang itu meminjam karena hidupnya susah. Dia tidak akan datang meminjam kalau tidak terdesak. Kalau Bapak Ibu memberi kepada orang, belum tentu dia terdesak. Belum tentu dia butuh yang kita beri itu. Makanya pahala meminjamkan lebih besar daripada pahala bersedekah. Nabi ketika Isra Mi'raj itu di sorga itu Nabi lihat itu, bahwa meminjamkan itu bersedekah pahalanya 10 kali lipat, meminjamkan 18 kali lipat. Kenapa meminjamkan lebih besar? Karena orang ini meminjam karena terdesak. Anaknya tidak makan mungkin, atau tidak ada biaya sekolah mungkin, atau rumahnya habis kontraknya, kan susah hidupnya tu. Harusnya kita ini melapangkan hidupnya. Kalau dia minjam 10 juta, kita pinjamkan 12 juta. Bayarnya 10 juta. Begitu harusnya kita. Bukan 10 juta dipinjamkan, 12 juta dikembalikan. Makanya semua orang yang terlibat dalam praktek pinjaman riba itu akhirnya stres. Kenapa? Karena bebannya bertumpuk-tumpuk jadinya. Itu kenapa riba itu kezaliman. Makanya dalam hutang piutang tidak boleh ada kelebihan. Yang boleh ada kelebihan itu kalau transaksinya, akadnya adalah mudharabah. Bapak Ibu pinjam modal ke saya. Ustaz pinjam modal Ustaz, gali apa? Ambo menggali goriang ke lah. Bara pinjaman 10 juta. Baru untung apa sebulan 2 juta. Bagi 2 untung tu 1 juta surang. Ansur hutang sekian sampai sekian lama sampai 10 juta. Lunas 10 juta habis. Saya dapat untung, ya tidak apa-apa. Karena untung itu akadnya bukan pinjam meminjam, tapi mudharabah bagi hasil. Tapi catatan bagi hasil itu kalau untung bersama, rugi bersama juga. Kalau apa bangkrut, ya sudah saya kehilangan uang saya 10 juta. Nah kalau bank syariah sekarang kalau meminjamkan dengan akad mudharabah, mau tidak dia rugi? Tak mau. Kalau rugi ditariknya itu aset Bapak Ibu itu. Tak kezaliman nama itu. Apa bedanya bank syariah dan konvensional kalau begitu? Ya tidak ada bedanya. Beda namanya aja. Ya, atau beda pegawainya saja. Satu berjilbab, satu tidak. Itu aja bedanya. Itu. Praktek sama saja Pak. Tidak ada bedanya itu. Apa bedanya? Ya. Nah, itu prinsipnya kenapa riba itu disebut sebagai kezaliman besar. Orang terdesak, ya, lalu dibebankan pula beban berlipat yang harusnya kita lapangkan kesulitan dia. Itu harus dalam agama begitu. Nah, itu satu bentuk riba dalam pinjam meminjam. Semua akad pinjam meminjam, itu kalau ada kelebihan yang ditarik dari pinjaman itu, maka itu riba. Jelas Nabi sebut begitu. Yang kedua, riba dalam jual beli, terutama jual beli yang sifatnya ya non tunai, ya. Bisa manin ajil namanya, jual beli non tunai. Bapak Ibu membeli barang tidak tunai. Lalu di situ disebutkan kalau terlambat membayar maka dikenakan denda. Itu dendanya itu riba itu. Bapak Ibu beli mobil di showroom, kredit. Kalau terlambat bayar kanil dona, riba itu namanya itu. Riba itu. Karena itu dalam jual beli non tunai tidak ada boleh akad denda itu, tidak boleh. Denda itu riba, keuntungan namanya itu. Ya. Jual beli itu boleh, kredit boleh. Misalnya, ini mobil kalau dibeli cash, ini mungkin 200 juta. Lalu sekarang belinya kredit, non tunai, 400 juta. Ya boleh. Kan masa pelunasan panjang, masa sama juga kredit dengan tunai? Ya bedalah. Itu tidak apa-apa. Cuma tidak boleh ada akad denda kalau terlambat. Ya kalau di showroom sekarang prakteknya kan kalau ibu beli auto yang kredit, pertama ada uang DP, ya tak? Lalu ada angsuran per bulan, tidak apa-apa. Tapi kalau macet pembayaran, apa yang terjadi? Oh, mobil ditarik sama showroom, tidak begitu? Lalu uang DP hilang, angsuran hilang, mobil untuk showroom. Tidak kezaliman nama itu.
Zalim itu ibu-ibu. DP-nya hilang, angsurannya loss. Auto diambil di showroom boleh. Dan showroom boleh lipat ganda, dapat untung. Dah itu. Itu kezaliman besar tu ibu. Jual beli kredit, kalau Bapak Ibu kredit mobil, satu, ya memang tak apa-apa keuntungan diambil. Misalnya harganya 400 juta, yang kalau cash cuma 200 juta, tak apa-apa. Satu, tak boleh akad, tak boleh ada dalam akad itu berbunyi kalau terlambat didenda. Tak boleh itu, hapus. Oh, kalau terlambat, Ustaz tak dibayar, Ustaz. Ada pihak ketiga yang menjamin. Ibu dengan showroom, saya pihak ketiga yang menjamin. Kalau tak terbayar, saya yang menjamin membayarnya. Oh, sialan nak sialan kan kamu jadi penjamin, Ustaz. Ini kan kamu orang jadi penjamin gini itu. Maka boleh mobil ditarik oleh pihak ketiga. Bukan oleh showroom. Pihak ketiga yang netral. Lalu mobil dijual sesuai harga pasar. Harga penjualan mobil dilunasi ke sisa hutang. Sisa pelunasan hutang dikembalikan ke yang punya mobil tadi. Ada enggak begitu dalam transaksi showroom? Dan transaksi showroom? Tak ada. Oh, kalau begitu ya sudah. Tu baca dulu Ustaz, beli auto Ustaz. Balik cash. Oh, tak bisa cash lo Ustaz. Yang ojek saya lagi. Ojek, gokar. Sabarlah lu. Ya, tahan dulu. Ya, daripada Bapak Ibu menantang Allah berperang. Tak ringan ancamannya itu. Ya, kalau tak pakai auto, aku lungkah mati dah itu. Ya, itu. Dulu orang kan kamari pakai angkot saja, tak mati-mati je loh. Ya, tu. Apa salahnya kini pakai gokar? Tahanlah dulu. Kalau tidak ada cara untuk kita bisa selamat dari riba itu. Atau dikumpul PT lu, baru yang apa second saya. Kan tak masalah lah tu. Justru kini kau kalau ke showroom membalik cash payah. Ya Pak, awak balik cash payah Pak. Membalik kredit yang luar biasa apanya Pak pelayanannya. Karena untungnya berlipit-lipit dapatnya mereka tu kalau kredit tu. Ya kalaupun nak terbayar tak apa dia nyolongnya la dapat dia modalnya mereka tu mah dengan DP jual suran tadi tu. Dengan tu dapat dia balik. Itu. Tu maka balik cash kini kau nak dia acuan mana awak di orang showroom lah Pak. Balik kredit lah Pak. Ayo tak tanggung lah tu Pak. Ya tu. Maka Bapak Ibu bersabar saja. Kalau tidak bisa akadnya begitu, tidak usah beli cash. Oh, tidak bisa beli cash, sudahlah beli second sajalah. Ada bisa wali Ustaz, cash Ustaz, ani angkot selu, gokar lu, banyak kendaraan ni mah, nak ke mati selu. Minimal Bapak Ibu kalaupun payah Bapak Ibu tak ada kendaraan lah daripada riba, baiklah jalan kaki. Ujung-ujungnya kok payah itu kok mati begitu tu mah. Mati kan aman tu. Aman surga oleh Bapak Ibu. Ya enggak? Daripada Bapak Ibu sanang-sanang siko dengan praktek riba tu nanti celaka di akhirat tu. Ya enggak? Dalam semua akad yang jual beli non tunai itu tidak boleh ada pertambahan, tidak boleh ada denda. Termasuk Bapak Ibu listrik. Ini listrik ini kan jual beli ni. Ibu bapak membeli api. Tapi belinya non tunai. Besok di akhir bulan atau di awal bulan dibayar, tak begitu, pakai dulu. Itu kan jual beli nama itu, tapi non tunai, kredit itu. Pertanyaannya kalau terlambat Bapak Ibu membayar listrik tak ada. Riba tu. Tu baru Ustaz. Ada solusinya, token lebih aman. Token balik pakai habis dah berhentinya. Dah itu. Atau tukar itu token lain. Oh, tak bisa loh Ustaz. Kalau tak bisa, kan ada aturannya tu. Kalau memang ini sudah monopoli satu negara dan kita tidak bisa menghindar lagi, tidak mungkin nak berkalam-kalam loh Ustaz. Bakal kerajo beko, ya, beko melakukan aktivitas awak misalnya kan banyak aktivitas malam yang bisa awak lakukan, listrik awak ketergantungan. Kalau begitu nanti apa Ibu tunjuk saya presiden lain, apa tua ya? Ini dah punya negara kini ya, nak. Ini kan bisa perintahkan ke BUMN kan? Bisa perintahkan tu ke menterinya kan? Semua denda listrik cabut. Tak ada denda. Bikin kebijakan baru. Apa kebijakan baru? 2 bulan tak dibayar, cabut meternya. Selesai. Kan bisa bikin kebijakan yang bisa menghindarkan orang dari riba kan? Kenapa tak dia lakukan? Sehingga masyarakatku ratusan juta terlibat riba. Apa tunjuk siapa? Pak Tua ya? Pak Tua. Ini presiden dulu ya. Iyalah kalau tak mampu gitulah Pak Ibu.
Tu makanya pemimpin-pemimpin azabnya berlipat-lipat. Rabbana atihim di'afaini minal azab. Begitu kata Allah tu, manusia sebut nanti di akhirat, ya Allah, berikan presiden kami ini azab berlipat-lipat. Karena kebijakan mereka kami sesat dulu. Siapapun lah yang jadi presiden besok, ya kini yang lalu besok samanya. Ya, apa-apa itu tinggal tunjuk saja. Ya, kalau kita memang tidak mampu kena kebijakan negara, apa boleh buat? Karena memang kata Nabi itu akan datang satu masa di mana umatku tidak akan selamat dari riba. Andai selamat, minimal kena debu riba. Sekarang kita begitu, semua kita pakai ATM. Tidak bisa dihindari transaksi dengan bank, gaji apalagi pegawai negeri pakai bank. Ya memang kita tidak bisa menghindar, ya sudah. Kita nanti minta ampun, selesaikan, tuh pemimpin kami. Ya Bapak Ibu. Ya kalau kan kita tidak hidup di negara Islam Pak, kecuali hidupnya di Brunei, di Saudi, bisa. Karena pemimpinnya mau selamat dari riba, umatnya selamat, rakyatnya selamat. Pemimpin kita tidak mau menghapus riba, apa boleh buat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang tidak mampu menghindar, ya sudah. Tapi kalau mampu menghindar, ke sana juga bermasalah. Membalioto bisa menghindar, ke situ juga, masalah tuh. Tapi kalau BPJS memang kewajiban itu seluruh warga, ya apa boleh buat? Kebijakan. PLN distrik, kebijakan, ya sudah. Kalau ada solusi token, pindah token. Kan begitu Pak Ibu. Perintah Allah, wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan maksimalmu. Yang bisa kita menghindar, yang tidak bisa, ya apa boleh buat? Istighfar. Allah tidak akan membebani kita kecuali semampunya kita. Karena kita tidak hidup di negara yang sistemnya bisa menyelamatkan kita dari praktek riba ini. Karena sekecil-kecil dosa riba, kata Nabi, setara dengan dosa berzina dengan ibu kandung. Ya.